Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, jumpa lagi dengan aku ya, M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel sebuah hiburan yang menyajikan cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang jelas-jelas aku alami Wak ya. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita sebuah cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Sebelumnya Wak, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada uak-uak semua di sana yang telah mendukung dan mensupport dan nge-like channel aku Wak, dan menonton video aku. Aku sangat berterima kasih Wak ya. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita yang akan kuberi sebuah judul. Tapi Wak, nanti dulu jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya biar Wak semua bisa melihat video-video cerita horror story terupdate dari M360 Channel. Kali ini Wak, aku akan kembali bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri yang kuberi sebuah judul Gedung Angker Bangunan Kuno Sejak Zaman Belanda. Nah Wak, cerita ini kisah nyata yang aku alami Wak, karena aku pernah berjalan-jalan di sebuah kota di Rantau Prapat Wak. Jadi di situ aku bermain-main tanpa sengaja menemukan sebuah rumah kuno dari zaman Belanda dulu Wak, yang sudah terbengkalai mungkin sudah puluhan tahun. Banyak kejadian-kejadian misteri kala aku tanpa sengaja bermain di wilayah atau di tempat sekitar bangunan kuno atau gedung tua dari zaman kolonial Belanda Wak. Pastinya Wak sudah penasaran kan kejadian-kejadian mistis apa yang aku alami kali ini di sebuah rumah atau bangunan rumah kuno sejak zaman kolonial Belanda yang ada di kota Rantau Prapat. Nah Wak, simak aja video ini sampai selesai. Inilah ceritanya Wak. Nah, kali ini Wak, aku bercerita mengalami kejadian ini sendiri Wak, karena berhubung aku diajak oleh ayahku Wak ya. Ayahku dan Pak Rambe, kami menuju ke kota Rantau Prapat. Nah, di sana Wak, kan ayahku itu kan sebagai pekerja masinis ataupun nahkoda dari kereta api. Jadi di Rantau Prapat Wak, ada rumah mesnya atau rumah tinggal sementara bagi karyawan-karyawan kereta api pada zaman tahun 90-an Wak ya. Nah, kisah ini Wak sudah sekitar ya aku SMP Wak ya, kelas 1 SMP nih. Nah, berhubung aku diajak oleh ayahku dan Pak Rambe ke kota Rantau Prapat. Saat itu ayahku bersama Pak Rambe ada keperluan sesuatu di kerjaan atau di kantor PT Kereta Api. Kala itu masih ya zaman PJKA Wak. Namanya masih PJKA, perusahaan jawatan kereta api. Sekarang kan sudah PT KAI. Jadi aku pun diajak, berhubung karena aku pun libur sekitar ada 3 hari, jadi aku diajak. Nah, saat ayahku dan Pak Rambe Wak sedang mungkin ada urusan penting dan aku ditinggal di mes. Nah, sendiri, walaupun ada beberapa orang-orang atau karyawan-karyawan dari PT Kereta Api juga Wak ya. Nah, tapi aku itu kan sekitar ya namanya masih kecil walaupun udah SMP Wak ya. Aku tuh canggung gitu Wak bergabung sama orang-orang yang lebih tua dari aku awal itu. Tapi mereka sering menyapa aku Wak. Karena mereka tahu aku adalah anak dari pegawai kereta api.
yang juga sama seperti mereka. Nah, Wak, sekitar jam 1 siangan saat itu ayahku dan Pak Rambe sedang berada di kantor PT Kereta Api, sedang mungkin mengurus sesuatu yang ada keperluan tertentu gitu, Wak. Jadi aku tinggal sendiri. Di situ aku lihat banyak karyawan-karyawan lain yang sedang istirahat. Jadi namanya aku nih kan, Wak, orangnya penasaran, ya kan, kepingin tahu lah situasi dan suasana di tempat mes ataupun sekitarnya. Jadi aku beranjak mau keluar gitu, Wak, dari mes. Jadi keluar aku, tapi saat itu kan aku dijegat oleh satpam atau security dari mes tersebut. Ditanya sama Wak itu kan. Waktu itu aku ingat Wak itu kita sebut namanya Wak Budi aja, Wak ya. Ditanya aku mau, Wak Budi, mau kemana kau? Main-main sendiri di sini bahaya, nggak ada tahu kau nanti tak mana nyasar gitu katanya kan. Aku bilang lah, aku pengen tahu, Wak, jalan-jalan sini, Wak, kan. Nengok-nengok sana, Wak, di luar-luar boleh, Wak. Aku bilang gitulah, ya kan. Awalnya dia bingung nih kan, takut juga karena udah diwanti-wanti oleh ayahku kalau anak-anaknya pergi tolong ya diawasi gitu katanya kan. Dibilangnya sama Wak Budi nih, jangan, nah tadi ayahmu bilang nggak boleh kau keluar main-main, ya kan. Kurayu-rayu lah Wak Budi ini, ya kan. Nah kurayu-rayu lah dia, Wak tolong lah, Wak, main-main bentar aja aku, Wak. Aku bilang gitu lah, ya kan. Ya udah jangan lama-lama kau ya. Jadi, Wak, dibukalah gerbang dari komplek mes tadi, Wak, ya kan. Nah, aku pun melihatkan kiri kan. Nah, aku tengoklah. Awalnya aku bingung nih mau kemana. Lalu aku menuju ke warung gitu, Wak ya, warung. Nah, di sebelah nggak jauh dari mes itu sekitar ada 200 meteran lah gitu, ada warung, Wak. Jadi situlah aku, Wak, ya kan. Nah, duduk sambil pesan, kalau kita orang Medan bilangnya itu mandi, Wak, teh manis dingin. Nah, pesan itulah namanya warung kan, gabung, Wak, sama orang-orang tukang becak lah, sama orang pekerja sales, apa semua pekerja-pekerja lain sedang istirahat kan gitu. Nah, di situ, Wak, saat aku sedang menikmati mandiku ini atau teh manis dinginku, nah tiba mereka itu terdengar aku membicarakan sebuah rumah yang sangat kuno, yang mungkin dari cerita mereka itu bentuknya memang kuno dari zaman kolonial Belanda. Nah, yang aku penasaran, Wak, salah satu dari orang-orang ceritanya tadi, mereka berdua saat pulang melewati kawasan atau rumah kuno atau rumah Belanda ini, Wak. Nah, kolonial Belanda ini, itu kejadiannya mereka ceritanya tadi malam saat mereka pulang dari ngojek, atau bahasa kami itu RBT, kalau bahasa umumnya itu ojek ya, Wak ya. Sedang pulang ngojek bareng, mereka melihat sesosok makhluk halus di antara rumah dan ada pohon katanya waktu cerita. Tapi saat itu aku belum tahu pohon apa kan gitu. Wanita berambut panjang dan berbaju putih, Wak. Mereka terbirit-birit, Wak. Ya kan, mengebut lah keretanya tuh, dibanting ngebut ya. Maaf, Pak, keretaku nih, bahasa kereta itu ialah sepeda motor gitu, Wak ya. Dan mereka mau ngebut sepeda motornya, Wak, lari tuh. Nah, mereka cerita telah bertemu atau melihat sosok makhluk halus, wanita rambut panjang berbaju putih sedang berdiri di sebelah pohon depan rumah kuno Belanda itu, Wak. Namanya aku orang pendatang kan gitu, Wak ya, belum tahu situasi kan. Aku dengerin dulu lah cerita mereka, ya kan. Mereka pun bercerita saut nyaut, Pak. Ternyata bukan tukang ojek aja yang sudah sering ketemu atau melihat sesosok makhluk halus yang wanita berambut panjang putih ini, Wak. Ternyata ada juga tukang beca, ya kan, Wak. Warung ini pun pernah melihatnya kan. Lalu di situ aku penasaran, Wak, ya kan. Aku
coba ikut nimbrung lah gitu Wak ya. Aku tanya lah, di mana rupanya Wak apanya itu Wak? Rumah apa itu Wak? Rumah kuno, aku bilang kan, rumah Belanda. Aku bilang itu rumah Belanda. Baru salah satu dari tukang ojek tanya, ngapain kau nanya kan? Hah? Yang rianjang di situ, nanti kau ditakuti ya, pingsan kau nggak ada yang tahu dah. Sana itu sudut sana itu, kau lihat itu simpang 4 itu, kau ke kiri itu nampak itu kan tuh, yang ada pohon besar itu, pohon beringin itu, itulah rumahnya. Nah makanya kau jangan main-main ke sana kalau malam. Jangankan apa, kadang jam 9 malam udah muncul di situ. Kata jangan main-main kos itu, kata Wak tadi. Ya aku bilang ya Wak, ya kan. Padahal hati aku ini penasaran Wak, kepengin tahu apakah benar ada sesosok makhluk halus tadi Wak. Setelah aku banyak mendengar cerita-cerita horor tentang rumah Belanda ini Wak, rumah kuno Belanda ini Wak ya kan. Nah aku pun penasaran sama Jeko, aku cobalah, nanti aku coba kulihat dulu kan gitu Wak ya kan. Jujur Wak, aku dari dulu memang suka melakukan sesuatu petualangan yang mungkin disebut ekstrim Wak ya, karena rasa penasaran aku lebih tinggi gitu. Jadi ingin tahu apakah benar ada atau tidak. Setelah itu Wak, aku bayarlah mandiku tadi Wak, teh manis dingin kue Wak ya. Setelah itu aku bilang, ya kan, dong mana kau mau jalan-jalan aku Wak, aku bilang kan. Mereka nggak tahu kalau aku ini pendatang gitu aja. Jalan aku kan, dalam hatiku ku cobalah ku telusuri pada saat itu juga. Nah ku telusuri jalan kaki aku sekitar 200 meter lebihan lah, jauh juga lah, lumayan lah, sekitar gitu kan. Tengok simpang 4. Nah dari simpang 4 itu Wak, nggak jauh ternyata pandangan mataku sudah tertuju pada rumah yang benar-benar kulihat, sebuah rumah kuno yang terbentuk dari zaman kolonial Belanda dan berpagar besi, tapi besinya seperti udah kayak mereng gitu Wak ya kan. Jadi aku penasaran, gue bilang kan dalam hatiku gini, apa ini rumah itu ya, cerita Wak tadi nih kan gitu. Udahlah aku nekat Wak kan, menuju ke rumah tadi. Nah nyebrang aku bentar, baru ditegur lah atau disapa sama salah satu tukang becak lainnya. Mau kemana kau? Jalan-jalan aku Wak. Jangan lewat situ, bahaya itu. Mana Wak? Itulah tuh rumah Belanda itu katanya. Jangan situ, rumah tua Belanda itu. Siang Wak, nggak ada apa-apanya nih, aku bilang gitu. Iya jangan katanya. Apa Wak, bentar aja. Aku nekat dengan jalan. Nah saya sampai di depan itu Wak, kulihatlah pagarnya memang terbuat dari besi. Nah besinya ini udah agak mereng ya kan Wak, tapi Wak dia itu besinya tertutup atau terlilit oleh rantai karat. Nah kulihatlah Wak kan sepandang itu, memang benar apa kata Wak ojek tadi, ada sebuah pohon besar. Kalau kulihat sih memang pohon beringin Wak. Nah besar kali Wak. Nah situ kulihat, aku tengok dulu, belum masuk aku Wak kan, belum apa kan, aku tengok dari luar aja lah, aku intip dari pagar kan. Nah saking penasaran aku manjat pagar Wak, duduk di atas tembok itu Wak. Aku tengok lah kan, semak Wak, sampingnya tuh semak, kanan kirinya tuh semak. Nah sebelah kanan dari pandangan gitu udah semak ya, namanya gimana, rumah jadul. Memang kalau dalam hatiku cantik rumahnya Wak, karena modelnya itu klasik, unik ya Wak, dan kuno. Tapi seketika aku melihat memandang sebelah kiri pohon beringin, mulailah aku mulai merinding Wak, padahal itu siang hari. Nah baru gak lama aku sedang asik-asik menikmati pemandangan yang klasik dan horor ini Wak, ditegur aku sama tukang becak itu lagi. Turun kau, kok manjat-manjat, turun. Kau bahaya kali kau, nak mana kau? Ya Wak, turun aku Wak ya kan. Lalu aku pergi lah kan, turun. Nah daripada nanti ngomel-ngomel, kau pulang kau katanya. Pulang aku nyebrang Wak, tapi aku nggak pulang, duduk aku pinggir jalan, berpikir nanti malam aku akan kemari kulihat apa benar atau enggak memang ada hantu. Itulah aku Wak ya, penasaran aku lebih tinggi, sangat tinggi penasaran ketika melihat sesuatu yang menurut cerita orang, tapi aku buktikan sendiri Wak.
Setelah itu aku kembali ke mes lah Wak ya kan, di sore takut nanti ayahku dan Pak Rambe pulang, aku nggak di tempat, mereka menyariin kan gitu, mencari-cari aku. Jadi aku pulang. Nah pulang terus aku mandi nyantai, baru nggak lama ayahku dan Pak Rambe pun pulang ke mes. Nah setelah itu mereka mandi, duduk bareng, cita-cita, tanya. Baru di situ aku tanya sama ayahku, ya, yang di ujung rumah sana itu kok ada rumah cantik ya? Aku bilang gitulah ya kan. Rumah cantik mana? Kata ayah. Itu ya, dari simpang apa itu perempatan itu ya, sebelah kiri dikit ya. Ada rumah cantik Jang. Ada pohon besarnya. Aku bilang gitu. Pohon beringin ya. Aku bilang. Kok ke situ tadi? Iya. Jangan, gitu. Kata orang-orang sini tuh bahaya. Ada kuntilanaknya katanya gitu ceritanya. Aku bilang, tanya lah sama ayahku, ayah pernah ke situ? Enggak lah, enggak pernah ya. Kapan waktu ayah bisa jalan-jalan gitu kan, karena sibuk kerja terus jadi masinis. Baru Pak Rami bilang, kenapa lagi kecil kau? Pengen kau telusuri lagi? Ini bukan di kampung, bukan kampung kita nih, kampung orang, kata Pak Rami. Ya Wak, gitu aja, aku diam aja ya kan. Nah setelah itu ayahku bilang, Bang, nanti malam makan di luar ya kita ya. Oke lah Bang, kata Pak Rambi kan. Nah di sini Wak ya, ayahku dan Pak Rambi ini memang bukan cuman dibilang ya, hanya sebagai teman, tapi sudah menjadi kayak saudara kandung Wak. Nah mereka itu udah saking akrabnya gitu Wak, dari dulu Wak. Singkat cerita Wak ya, malam harinya aku pun bersiap-siap ikut dengan ayah dan Pak Rambe untuk makan malam Wak. Nah jadi kami ternyata itu hanya berjalan kaki dari mes ya, basa-basi kan, permisi dari sama security-nya yang jaga pos atau jaga pintu. Kami pun jalan-jalan ya Wak. Nah aku pun nikmati pemandangan malam dan situasi malam di kota Rantau Wak ya. Oh begitu indah, udah rame lah ya. Makan di mana kita? Sana itu katanya, Simpang 4. Oh dalam hatiku berarti dekat rumah hantu ini nih gitu ya kan. Nah kami pun nyebrang kan ke perempatan, makan malam lah, lalu pesan makan yang ya sing biasa lah. Kalau aku tuh senangnya itu kan nasi goreng kalau malam Wak. Nah aku pun lahap lah sambil cerita. Nah kebetulan Wak, di warung itu juga malam itu juga aku, ayah dan Pak Rambi sedang asik makan ini kan. Ada juga pelanggan atau pembeli lain yang sedang makan di warung tadi bercerita kembali Wak, tentang mistis dan horornya rumah Belanda ini. Ternyata Wak, banyak sudah tahu, tapi baru-baru ini sering terjadi penampakan kembali. Aku pun mendengarkan dengan seksama cerita Wawa tadi, Wawa yang makan lain itu Wak kan, sama ayah dan Pak Rambi kan cerita. Di sini aku udah penasaran Wak. Ini malam harus ku cari, aku harus betul-betul harus tahu aku ini memang benar ada enggak sosok makhluk halus itu. Nah sambil makan aku berpikir Wak, mencari siasat supaya bisa ke rumah Belanda yang sangat kuno dan tua ini Wak, yang sangat angker. Aku pun melahap makananku dengan cepat Wak. Nah minum. Nah di sini aku permisi sama ayah dan Pak Rambi. Ya, ntar ya perut aku mules ini. Ada nggak toilet di sekitar sini? Gitulah ya kan. Alasannya aku sebenarnya. Mana ya, aku tanya ayah tanya dulu ya sama Wak ini ya. Tanyalah sama pengen. Oh ada sana belakang katanya gitu. Nah cepat sana Cel, kata Pak Rambi. Oke aku pun berangkat Wak. Nah ke belakang ku cari jalan pintas Wak. Ternyata ada dari gang kecil, dari toilet itu keluar pintu belakang dari warung belakang itu. Berjalan aku Wak, penasaran. Pada saat itu sekitar masih jam sekitar 8-an lah Wak ya, belum malam kali lah bahasa apanya. Nah aku pun berjalan menelusuri, tengoklah. Lalu aku menyeberang sedikit. Di situ kan pagar Wak, rumah itu berpagar. Nah berpagar, kalau dari depan itu memang udah sunyi.
sunyi walaupun ada lampu. Tapi di ujung-ujungnya tuh banyak tukang becak yang nongkrong Wak di perempatan. Jadi aku pura-pura jalan. Awalnya sih aku ditegor sama tukang becak kembali. Kemana kau? Jangan lewat sini. Ada hantunya itu, katanya gitu kan. Tapi cuy ayo pura-pura nggak denger kan. Woi, dikit-dikitin diam aja aku udah. Aku pun melewati dari depan rumah itu Wak. Nah, kan pura-pura terus aku muter ke belakang. Ku cari, rupanya ada tembok juga Wak, atau pagar. Ku panjat Wak, bayangin aja Wak. Kan saking penasarannya aku tengok kanan kiri sunyi, nggak ada orang, ku panjat Wak. Manjat aku pagar tuh, masuklah ke lingkungan rumah Belanda kuno yang angker itu Wak. Nah, dengan rasa penasaran lebih tinggi aku Wak kan. Pelan aku pertama telah napas, berdiri di samping tembok tadi kan Wak. Wak bayangin Wak, aku nggak bawa senter, nggak bawa apa, kan. Nah, karena kebiasaan aku di gelap gulita, aku bisa melihat jalan aku kan. Nah, nggak lama aku dari pagar itu ada jalan kayak ditata rapi gitu Wak ya kan. Rencana aku kan mau masuk ke rumah itu Wak. Nah, dari samping. Kalau dari depan itu ketahuan orang dari pinggir jalan kan gitu. Aku udah samping. Wintip-wintip lah jendela-jendelanya. Kok menurut aku ya klasik, kuno dan indah gitu Wak. Karena kayu panjang gini jendelanya. Wintip-wintip kan gelap di dalam kan. Nah, aku nggak sadar Wak. Saat aku sedang mengintip ke dalam rumah ini tadi, kan sayup-sayup kedengar suara seperti kayak wanita gitu dia Wak, suaranya gitu. Cuma aku pertama pikir mungkin apa ini kan, suara itu kembali lagi. Lalu aku gini Wak, diem gua. Kulihat aku pandang sebelah kananku. Ternyata tatapan mataku nggak jauh dari itu pohon beringin ini Wak. Nah, pohon beringin yang dikatakan angker dan serem ini. Aku berjalan lah Wak, coba mendekati pohon beringin ini kan. Saat sekitar ada 15 meter atau 10 meter dari pohon beringin ini Wak, hidungku sudah mencium sesuatu yang aroma wangi melati. Nah, karena aku terbiasa dengan aroma-aroma ini, aku mengerti berarti memang ada kuntilanaknya di sini. Hidungku gini Pak, ini melati nih. Mataku melihat ke atas aku kan. Aku nggak berani ke depan. Kalau ke depan aku pasti ketahuan orang. Aku gini Pak, tengokin kan. Sama ke belakang aku ke rumah itu tadi. Nah, nggak lama Wak, ketika aku menoleh kembali ke atas, udah ternyata dia sedang duduk santai di ranting pohon beringin itu Wak. Kakinya menjuntai-juntai gini Wak. Bergoyang-goyang. Lihatlah Wak dari bawah. Seketika aku tuh merinding kan Wak, merinding aku. Tapi aku berani-beraniin lah Wak. Jelas asli aku melihat dari bawah. Nah, dia sedang bertengger atau duduk di pohon beringin itu. Aromanya wangi. Karena aku tahu Wak, kalau kuntilanak ini ketika memberikan aroma wangi, dia itu tidak jahat ataupun dia sedang baik-baik gitu Wak. Tidak pernah berpikir mau niat jahat sama manusia. Lalu aku coba mundur ke belakang sekitar ada 6 langkah kan. Aku tatap masih di situ dia Wak ya kan. Mundur aku Wak. Nah, aku coba untuk kembali ke tembok pagar itu Wak ya kan. Cuma aku kan udah kubuktikan memang ada kuntilanak itu dengan aroma wangi yang melati, yang sangat wangi mencium nusuk hidungku Wak. Saat aku nggak lama mau ngambil sendal aku Wak, mau manjat, tengok ke atas sudah dia hilang Wak, nggak ada lagi. Nah, sendalku kemana dia nih dalam hatiku kan. Nah, sendal itu kan nama kecil Wak, aku taruh di tangan. Siap-siap, kalau biasa itu kan siap-siap mau lari kan seperti itu kan Wak. Nah, saat aku mau manjat tembok mau kembali, tiba-tiba Wak, dari rumah itu jendela terbuka. Kaget aku Wak. Tolehlah pelan-pelan Wak ke belakang. Ternyata tahu apa yang terjadi. Kuntilanak situ
kuntilanak itu sudah berdiri tegak di jendela yang aku intip tadi, Wak. Jelas, Wak, karena kan dalam kegelapan dan cahaya putih dia itu kelihatan jelas. Cuma dia tidak menampakkan wajahnya. Karena apa? Dia kepalanya tunduk gini. Tapi jelas kulihat di jendela dia sedang berdiri tegak. Aku pun coba nih loh ya. Aku tatap dulu pelan kan. Dalam hatiku udah, aku harus keluar ini gitulah. Lalu aku berbalik, Wak, mau ku panjat itu kan, Wak, tembok tadi, mau keluar. Tahu apa yang terjadi pada diriku? Saat kakiku ingin memijak sebuah lubang di pagar itu, udah mau kena, tiba-tiba pundakku dipegang sesuatu oleh tangan yang lembut, dingin, dan bau. Aku bingung nih, Wak, kan. Ku toleh ke belakang secara pelan. Tiba-tiba jelas di depan mataku, tatapanku gitu, ketika menoleh terpampang wajah yang sangat menyeramkan, yaitu wajah kuntilanak itu. Wajah yang pucat basi dan matanya sedikit merah, Wak. Rambut acak-acakan, jelas melihatku, menatapku. Namanya aku manusia, Wak, kaget, terkejut. Lalu aku tak tahu apa-apa lagi. Ketika aku membuka mataku, aku sudah ada di mes kantor ayah dan PJK awak, di kantor mes ayahku. Aku gini loh, bingung gak, tadi aku di rumah itu kok tiba-tiba di mes ini ya. Aku tanya sama ayah, ya kok aku udah di rumah ini, bilang gitu. Baru ayah sama Pak Rami bilang, kau entah apa-apa pula masuk ke rumah angker itu. Kau nggak tahu, kau untung aja bang becak itu, awak becak itu nyari kau dapat. Kalau enggak bingung ayah sama Pak Rambi nih, katanya. Sama bapakmu bingung ini, katanya. Sambil ayahku memeluk aku tuh, ayah kan cerita dia itu. Tahu kok apa yang terjadi? Ayah gini, kok lama kali lah anakku ini bang, katanya. Datang Pak Rambi bilang, ya paling teberaknya dia itu, gitu mungkin kan. Tapi, Wak, karena aku terlalu lama, mereka berdua nih permisi dan mencari aku ke belakang, ke toilet. Ternyata tidak ada. Tidak ada, bingung kan cariin. Ditanya-tanya lah sama orang-orang sekitar. Awalnya tidak ada yang tahu, tapi saat ayah dan Pak Rambi menanya tukang becak yang ada di perempatan, Wak, tukang becak nih bilang, tadi ada anak kecil sekali jalan ke depan rumah angker ini, katanya. Pakai baju ini bang. Iya bang, gini. Iya betul lah. Tukang becak inilah, Wak, tukang becak ini memberitahu kepada ayahku. Lalu tukang becak dan Wak ini pun membantu, dan teman-teman lainnya pun membantu mencariku. Mungkin dia ini masuk nih, katanya. Tadi karena lewat, jelas aku nengok anak ini lewat loh, katanya. Lalu, Wak, sekitar itu ya, mereka ada membantu ayah dan Pak Rambi, ada sekitar 6 orang gitu, Pak. Jadi 8 orang lah mereka mencariku, Pak. Mereka menelusuri semua dari pagar keliling tuh. Salah satunya sebenarnya nggak ada yang berani masuk, Pak, karena mereka ketakutan dengan penampakan sosok kuntilanak itu, Pak. Jadi salah satu ada melapor ke pos security atau pos keamanan. Dari keamanan itu ada 2 orang. Itulah mereka menggunting rantai yang mengikat pagar itu, Wak. Jadi mereka masuk rame-rame mencariku, Wak. Dengan senter mereka mencari keliling di pohon beringin, di balik pohon beringin, tidak ditemukan. Sampai rumah dikelilingi, awalnya tidak ditemukan aku, Wak. Tahu aku ditemukan di mana? Akhirnya mereka menemukan aku di belakang kamar mandi dari rumah angker atau bangunan kuno zaman Belanda yang sangat seram ini, Wak. Ayahku pun menjerit dan memelukku, Wak, ya kan? Karena keadaan aku pingsan ternyata. Lalu mereka segera membawa aku ke mes. Dan akhirnya pun aku siuman, tiba-tiba aku sudah berada di mes.
Itulah Wak, ku buktikan sendiri apa tadi kata Wak Becak cerita tentang rumah kuno bangunan Belanda yang sangat angker, yang ada kuntilanaknya dan ada pohon beringin yang sangat tua. Ku buktikan sendiri ternyata memang ada. Nah Wak, itulah tadi cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami saat aku bermain-main atau rasa penasaranku tinggi untuk bisa melihat rumah kuno yang sangat aku kagumi aslinya Wak. Sangat kagum aku dari bangunannya, dari arsitekturnya, dari bentuk dia, dari seni rumah itu sangat aku kagumi. Tapi Wak, rumah itu sangat horor dan misteri. Sampai saat ini rumah Belanda tersebut masih dihuni oleh kuntilanak yang ada di pohon beringin sebelah rumah kuno Belanda. Oke Wak, sampai di sini dulu ya cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, asli nyata, dengan rasa penasaranku yang sangat tinggi hingga aku sampai memasuki bangunan kuno dari zaman Belanda. Sebuah rumah yang arsitekturnya sangat unik tapi sangat menarik, tapi ternyata sangatlah horor karena dihuni oleh makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak. Aku mengucapkan banyak terima kasih Wak ya sudah menonton cerita horror storyku ini. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Aku akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horor kembali bersama M360 Channel.